Bertemu lagi di Frog Show. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Itu anunya apa namanya? Colokan headphone-nya itu loh. Nah, itu loh. Dikit-dikit bunyi enggak? Nah. Agak rusak emang. Amatir. Kita bertemu lagi di Frog Show episode ke-9. Oh iya, maaf. Yang ke-10, Frog Show 10. Kali ini masih di laga partai tandang. Keluar dari kandang. Kali ini kita berkunjung ke Sewon, Bantul, Yogyakarta. Tamu kita kali ini adalah sahabat saya, sahabat dari zaman lawas. Selamat malam Mas Dedi. Siap. Mantap. Jadi Mas Dedi ini teman saya sejak SMA ya, Ded? SMA. Sejak SMA, wis di SMA kan 98 ya. Likur tahun. Nggak usah disebutin ini kali. Sejak SMA. Saya SMA. Jadi sedikit cerita dulu itu SMA itu pertama kali ngerti Dedi itu kan kelas 1, satu kelas. Dia kondangnya itu karena masih kelas 1 tapi sudah ngambleng kita kelas 3. Ya semenjak itu dia inilah disegani di SMA kami. Keluar batas. Masa remaja. Ya, terus habis itu apa? Udah selama SMA itu kita kelas terus ya, Det ya. Sekelas, kecuali kelas 3. Kelas 3 kita enggak kelas 1. Karena aku milih IPA, kamu IPS. Pilihannya IPA tapi dimasukinnya tetap IPS. Nah, Mas Dedi ini sekarang dia mempunyai sebuah studio nek. Kowe nyebutnya apa, Det? Apa ya? Yo kreatif studio. Kreatif studio ya. Kreatif studio dan itu memang nek aku menjadi temannya beliau dari SMA itu dari SMA yang wis senang gambar. Nah, yang kenalin aku yang berpengaruh salah satu orang yang berpengaruh nang band-bandan karir bermusikku ya dionya ini. Ingat tak zaman dhisik kowe nang sampulmu ini selalu mbok gambari Silverchair. Iya. Coba diceritain. Iya. Oh iya. Ini sampul apa? Sampul buku ya? Buku tulis. Iya, buku tulis. Dan itu pun ya buku tulis ini toh. Cuma beberapa buku tulis toh. Enggak banyak buku tulisnya. SMA selasa STM. Waktu dulu itu soalnya ini apa ya? Seneng ini toh, seneng ngumpulin poster. Zaman dulu kan belum ada yang namanya internet ya. Jadi beli poster itu masih mesti ke area Sekaten itu. Ya, alun-alun. Alun-alun. Itu dipotongin terus ditempel-tempelin di buku itu rasanya itu apa ya? Berbeda dibandingkan lainnya. Soalnya yang sekelas ki pinter-pinter kabeh, bukune rapi-rapi kabeh, mosok harus sama. Ya. Harus ada yang berbeda. Tapi emang dulu ini emang bedani itu loh. Yang lainnya sampulnya tuh sampul payung. Iya, coklat itu ya. Coklat itu kalau sampai tak ikutin itu. Mas Dedi itu sampulnya tuh mesti putih terus ono tempel-tempelekan. Iya. Terus harus digambar-gambarin. Makanya waktu dulu SMA terus akhirnya kita sempat dulu itu cita-citanya kuliah di Jogja. Iya, punya cita-cita di Jogja. Mau diceritakan. Dulu itu ini nih, aku malah Jogja. Kalau ingatnya itu malah ini. Dulu itu kan pas kelas 3 ya. Itu kan dirimu sudah masuk ke IKPN. Yes. Atau kayaknya sudah keterima secara apa jenenge? Ujian di sekolah itu loh. Kan mereka datang ke sekolah terus kita ujian semua.
ketoknya aku nggak tak isi, kamu bawa isi, terus kamu lulus. Terus aku yang nggak punya ini, terus bingung juga waktu itu. Terus aku inget banget itu satu momen, itu aku daftar ke ISI Jogja. Terus bawa antar. Kamu posisi sudah di Jogja, aku ke sini, terus apa tidur di kos-kosanmu kalau nggak salah. Di zaman dulu kos-kosane masku sepupu. Oh iya, di Malioboro itu loh. Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Di situ terus bawa anterin ke isi. Terus yang aku inget itu kata-katamu, "Det, calon kampusmu sangar." Omongannya kok medeni. Ya kan dulu 3 hari ya Ria, 3 hari bawa antar kita dari Mangkubumi sampai ke Sewon ya. Sampai Sewon bolak-balik dari pagi sampai siang gitu ya. Terus alhamdulillah nggak diterima. Nggak diterima. Adalah aku milihku itu ini tuh seni murni. Oh, seni murni ya, Wi? Seni murni. Lah, ngapa kok kepikiran milih seni murni? Karena kan basicmu kan sakjane nek pas SMA itu kegemaranmu gambar. Nah itu Ri. Karena posisi waktu itu ya, pas zaman waktu itu tuh nggak ada yang mengarahkan. Maksudnya ketika lulus SMA itu aku bingung meh kemana. Sedangkan circle kita zaman waktu SMA itu yang apa ya, anak-anak tongkrongannya kita itu kan pada beda-beda semua toh, dan rata-rata ke jurusan-jurusan yang konvensional, yang umum lah. Dan rata-rata pula namanya anak SMA 4 itu semuanya masuk ke perguruan favorit itu semua. Sedangkan nah itu terus aku waktu itu sempat bingung Rim. Apa ya terus kebetulan sama keluarga ya udah di ini wae apa kira-kira apa sing mbok minati ya gitu. Terus kayaknya aku nggak seneng sing format sekolah, aku nggak seneng sing apa ya di kelas yang terlalu tertib. Wong sejarah di SMA 4 aja posisiku ada di kelas itu kan sangat jarang. Yo iya. Kelasnya itu kalau nggak di kantin ya di guru BP. Jadi dari situ aku ingat, oh ternyata aku tuh orang yang nggak suka format pendidikan yang berada di kelas. Saya kira apa ya. Saya kira nemulah itu. Wah, kayaknya seni menarik. Bisa gondrong. Pertimbangannya gue. Iya. Enggak ada pertimbangan sok wah kemeh dadi iki. Enggak ada, belum ada, sama sekali belum ada. Jadi pertimbanganku hanya lebih ke enak dalam belajar aja. Bisa gondrong, bisa pakai sandal jepit waktu sekolah kayak gitu-gitu. Terus akhirnya wis lah ini pilihanku. Terus ke situ ke isi itu. Dan itu aku daftar cuma itu. Di isi Jogja itu. Terus akhirnya kan enggak keterima. Terus habis itu tanya-tanya lagi. Kan ketika enggak keterima terus aku balik bertanya atau mungkin ini memang apa ya jalurku lah. Mungkin aku memang tidak dijalurkan ke situ. Terus tak kulik lagi kira-kira aku tuh di apa sih ininya apa ya istilahnya itu minatku itu di apa. Terus tak ingat-ingat, oh aku ternyata dulu itu sering bikin, ingat nggak zaman SMA itu aku sering jualan stiker, terus sering jualan kaos yang dari tak gambar tak sablonke terus dijual ke teman kayak gitu. Nah dari situ temanku ada yang bilang ini loh di UNS ada, cuma karena aku udah nggak bisa masuk yang gelombang pertama akhirnya masuk ke ini ada D3 di UNS Diskomvis namanya. Ketika tak pelajari apa itu Diskomvis, aku nanya-nanya teman-teman yang sudah ada di situ, wah sangat menarik sekali. Ternyata dia nggak apa ya, masih seni, masih di bidang seni, tapi apa ya lebih ke terapan ya, lebih ke industri, lebih ke apa bikin ini macam-macam kayak gitu aplikasinya. Dan dari situ wah ya wes inilah jalan ninjaku.
Kayak gitu. Nah, Saya kira. itu kan SMA kelas 1 kelas 2 sekelas, terus kelas 3 kita beda kelas. Setelah lulus kamu di UNS, aku Jogja. Iya, Terus habis itu kan akhirnya pas aku udah di Jogja, pas kamu di Solo, tercetuslah Frogstone. Ya. Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Frogstone itu salah satu founder awalnya Mas Dedi ini. Yang bikin logo dan logotype Frogstone sampai yang sekarang sering dipakai itu Mas Dedi. Itu ya, aku kelingan zaman itu kamu wengi-wengi telepon. Ya. Bisa sih HP-nya sih Simen cilik-cilik. Iya, aku ingat telepon HP-mu tuh Simen T25. Ya, gitu. Aku Simen M35. Itu sudah gaul lah ya. Lumayan lah. Lumayan. Pokoknya aku ingat itu ya malam-malam gue telepon itu. Terus intinya ngajakin gawe clothing gitu toh. Iya. Nah, waktu itu apa? Yo otomatis tertarik tuh, akhirnya dewe ngobrol ketemu segala macem, akhirnya jadilah Frogstone itu ya. Iya. Iya. Pas itu nek kamu sendiri kepikiran gawe clothing apa deh? Karena ini nih. Kan posisi aku sudah kuliah itu ya. Kita semester berapa itu ya? Itu kan di DKV di situ. Terus kebetulan aku tuh kan ini Tori, apa ya? Duwe jiwa entrepreneur itu kan kayaknya sedari SD kayaknya nih. Soalnya aku tuh apa-apa tak dol. Jadi aku dulu SD itu sudah bikin ini nih, apa kaos kelas tuh. Kalau enggak jumper, kalau enggak ya hoodie. Hoodie. Aku kalau nggak salah itu gambarnya Tasmania apa gitu, aku gambar. Tokoh standar zaman SD Tasmania. Iya kan, itu terus SMP juga gitu, aku bikin itu pas SMA. Dan kebetulan di DKV itu circleku anak-anak DKV waktu itu pada geraknya ada yang sablon, ada yang ini, pada belajar kayak gitu. Karena itu memang semester awal kan kita memang ada mata kuliah kayak gitu. Terus akhirnya dari situ, dan juga ini nih, waktu itu kan ini toh awal kemunculannya distro. Zaman dulu kan distro, nggak tahu sekarang sebutannya apa. Zaman dulu kan tren banget clothing dari lokal. Dulu sih ini ya, banyak dari Bandung kan, brand-brand dari Bandung. Terus aku ketemu majalah Ripple, terus apa itu? Apa ya dulu kalau logonya yang keranjang itu loh. Konsep kan? Bukan, konsep kan baru. Pokoknya itulah majalah-majalah itu. Wah, keren banget. Terus tertarik lah. Terus aku tertarik. Kebetulan kalau di Solo waktu itu untuk aku bikin semacam clothing, terus aku kembangkan di Solo, kayaknya bukan nggak menarik ya, tapi kurang menantang. Ya. Karena lingkupnya di Solo sendiri juga masih sangat sangat terbatas skena-skenanya. Terus akhirnya siapa lagi kalau bukan ke dirimu yang posisinya ada di Jogja. Waktu itu Jogja juga sudah lagi ini clothingan marak-maraknya. Terus waktu itu kan kalau nggak salah kan pembicaraan kita piye pamane ade nggawe clothing, aku ndek konsep gini iso nggak di Jogja untuk dimasukkan ke beberapa distro. Terus waktu itu kan Mailbox kalau nggak salah, itu kan distro paling hits neng Jogja lah. Kalau brand kita bisa masuk ke situ, terus brand kita kemungkinan untuk dikenal oleh kalayak luas itu semakin besar. Terus aku kontak dirimu itu, terus kebetulan iso nanti bisa tak usahakan bla bla bla. Terus akhirnya ya wis kita jalan. Ya, jadilah. Itu tahun berapa ya? 2000. Kalau mulai ini 2003-an nih. 2003 kalau prepare-nya kita kan kita masih nyiapin desain, nyiapin label, terus nyari vendor sablon dan lain sebagainya. Kayak gitu. 2004. Bahkan
itu kan aku masih nyari referensi dari, kalau dulu itu aku referensinya malah nyari buku-buku impor dari Jepang ya. Untuk referensi desainnya. Karena ketika aku harus cari referensi tren Bandung atau tren mana dulu kan Bandung ya ini tolak ukurnya itu nanti akan sama. Terus aku akhirnya nemu buku-buku fashion dari Jepang itu yang tak jadikan referensi kayak gitu. Muncullah Frogstone. Nah, itulah kira-kira kayak gitu. Awal kita pencetus Kok bisa itu dari mana dulu ya? Aku enak gue ngomong itu karena suara kodok. Iya. Dan terbawa karo Frogstone. Iya. Iya. Jadi perlu diketahui Frogstone STOMB itu album pertamanya Silverchair. Iya. Silverchair. Artworknya juga kodok juga tuh. Iya. Artwork cover CD sama kasetnya. Iya, memang karena ini waktu itu memang dari SMA ya. Itu kan memang aku setelah Nirvana. Terus setelah dia aku kenal Nirvana sudah nggak ada juga. Si Kurt juga meninggalnya 94 toh, kita masih piye lah. Terus ini ketemulah dengan yang Silverchair itu dari Australia. Terus formatnya ininya keren. Mereka berangkat dari anak-anak SMA. Bahkan aku ingat banget dia kalau nggak salah di video klip apa itu pakai baju olahraga SMA-nya atau kalau nggak salah ya. Itu keren. Terus waktu itu sempat sangat tergila-gila sih sama Silverchair itu. Bahkan sampai kemunculan si Frogstone itu ya aku cuma memplesetkan kan kita memplesetkan apa dari Frogstone itu jadi Frogstone. Dan kebetulan juga apa bunyi kodok, bunyi ini itu apa ya dulu itu kalau nggak salah filosofinya apa gitu loh. Pokoknya bagus ketika dia hujan terus mulailah mereka berbunyi kayak gitu kira-kira. Itu aku dulu ingat banget zaman SMA itu karena ini gambarannya Dedi di sampul bukunya itu apa toh Silverchair apa toh Dad nggak kalau kaset ya cuma kaset album pertama karo album keloro nek kedua sama Frog Show. Iya. Freak Show deh kok Frogs. Freak Show ini. Iya. Ya udah harus tak pinjem, senang beli sendiri, akhirnya keracunan itu. Nah terus habis itu kan Frogstone awal, terus akhirnya waktu itu kan kamu akhirnya magang di Jogja. Iya. Nah, ada. Iya. Itu sekitar tahun 2004 ya. 2004 April. 2004 April. Iya. 2004 April magang di Jogja. Nah, yang pengen tak tanyakan itu sebenarnya itu kan posisinya kue magang dan itu kan menjadi salah satu syarat untuk kelulusan ya, kelulusan inilah kuliah gitu. Sampai akhirnya kamu memutuskan jadi dia tuh nggak lulus. Ngerari lulus dengan apa bukan dengan label drop out. Lulus tapi drop out. Nah itu Mas itu apa akhirnya memutuskan tidak meluluskan kuliah padahal kan wis magang istilahnya tinggal sidik lulus gitu lah. Pertimbanganmu apa? Karena ini apa ya setelah aku masuk di kafe kan apa ya ekspektasiku mungkin sing salah itu aku ekspektasiku terlalu berlebihan terlalu besar banget. Terus ketika masuk ke perkampusan itu ternyata nggak seperti ekspektasiku. Terus banyak dari circle di situ banyak yang menyarankan keluar belajarnya apa di langsung di industrinya langsung di ini kayak gitu tapi jenenge lagi semester 2-3 kan masih bingung juga ya. Terus akhirnya tak ikuti alur itu terus makin lama kok padha wae circle cuma ngampus mabuk dem geden terus pulang nggak pernah ngerjain tugas juga bahkan nilai-nilaiku nggak ada yang
semuanya C ya, C D kayak gitu-gitu semua nih, nggak ada yang wah ra jelas tenan. Isinya mung yo SMA kayak gitu terus masuk kampus, masuk apa ya ke circle yang kira-kira hampir sama, cuma labelnya aja anak-anak kampus. Jadi pindah nggon mendem lah. Waktu itu ini nih kebetulan waktu itu kan aku sering baca-baca majalah karena untuk dulu kalau zaman dulu itu cari referensi desain ini kayak gitu kan dari majalah-majalah. Terus waktu itu ketemulah namanya majalah untuk desain grafis, untuk desain kayak gitu namanya Blank Magazine. Itu sangat hits banget zaman waktu 2004 itu. Terus waktu itu wah ini bikinan mana? Ternyata bikinan Jogja. Terus dari situ sempat tertarik untuk coba magang sana. Kebetulan juga pas di kampus itu lagi masa untuk magang. Jadi tinggal kalau D3 kan semester 6 ya selesai ya. Itu semester 5 waktu nih ya ayam-ayam kampus ini mencari tempat permagangan. Rata-rata pada ke Jakarta, ke macam-macam lah waktu itu. Aku pengen banget ke Jogja, tapi kebetulan aku dipanggil di Jakarta. Ada yang tertarik dengan portfolioku. Terus aku ke Jakarta dulu, terus masuk ke industri Jakarta baru berapa lah, nggak nyampe 1 tahun. Nggak cocok, nggak klik lah. Aku tuh merasa nggak klik sama ini baik lingkungan di luar sih. Kalau lingkungan perkantorannya sih aman-aman aja. Terus waktu itu dapat panggilan Jogja, kan sudah tak kirimkan ininya. Cuma bukan di Blank, waktu itu Blanknya itu lagi nggak nerima atau sudah bubar apa ya. Terus aku malah ketemu dengan perusahaannya, namanya Peta Umpet itu. Jadi perusahaan yang bikin si Blank Magazine ini Peta Umpet. Terus aku cari informasinya, ternyata si perusahaan agensinya si Peta Umpet ini juga wangun lah waktu itu sangar lah di Jogja. Terus aku tak kirimkan ke situ. Terus dapat panggilan itu dari Jakarta, langsung ngontak kamu itu. Dan sekali lagi kita dejavu. Jadi ke Peta Umpet antar lagi. Karena aku ya radang Jogja ya. Terus ndelalah dirimu sudah masuk ke industri band-bandan ya kan, dengan ya itulah. Perlu disebutkan nggak? Oh ya, kamu sudah menelurkan album kelas 1. Waktu itu kan ini Tori, pas album kelas 1 itu kamu pernah nawarin, "Dad, kowe iso nggawe cover enggak?" itu kan. Terus siap-siap Ri, wah seneng banget iso nggawe cover-e. Tapi ternyata terus covernya sudah ada yang ini dari Jakarta apa gimana. Ya dari itu Ri, terus aku ngontak kamu lagi, terus aku pindahan ke Jogja, terus mau anterin lagi ke Peta Umpet. Bahkan itu beberapa kali tuh Ri, kalau nggak salah pas kamu nggak ada panggungan, aku pinjem motormu atau motornya anak-anak kru dulu. Itu berangkat bisa ke Blasuk-Blasuk. Dulu di Maguwo ya. Di ini apa jenenge depan Amplas itu SMA UII. SMA UII. Ya. Sempat satu kontrakan dulu pas dia di Jogja. Bukan satu kontrakan, aku nunut kamu Ri. Itu waktu Sukamti awal-awal ya. Itu awal ngontrak juga ya. Awal ngontrak punya base camp lah. Keren itu kontrakan yang sangat keren. Gas-gasan dulu kontrakan. Rumah gede semua dong. Oh iya, gede banget rumahnya. Aduh, lagi terus iana. Ngingon kiri radio pedi. Ya. Terus kan fase di akhirnya betah lah ya, Peta Umpet itu aneh gitu sampai akhirnya kuliah luweh gitu. Ya.
waktu itu ketika magang ya, magang aku mulai klik. Jadi aku klik, wah ini secara lingkungan juga, nang kontrakan juga lifestyle yo podo. Terus di lingkungan apa ya, kerja juga oke. Terus kebetulan aku di Peta 4 waktu itu di awal-awal pas magang itu kebuka banget gitu loh wawasannya bahwa industrinya itu kayak gini. Terus yang paling aku seneng waktu itu di Peta 4 adalah challengingnya. Jadi men-challenge orang-orang apa ya, tim kreatifnya itu untuk mampu membuat yang di atas rata-rata. Jadi waktu dulu kalau nggak salah ketika kamu bikin poster untuk musik atau untuk apa band-bandan di Jogja gitu ya, ketika postermu nggak diambil sama orang untuk dikoleksi, itu berarti desainmu ki rung wangun kowe saya standar kayak gitu. Challenge-nya seperti itu. Terus waktu itu keren banget nih. Jadi untuk tempat aku belajar itu sangat mumpuni. Saya kira waktu itu 3 bulan kalau nggak salah aku magang nih. Terus 3 bulan sebenarnya cuma 1 bulan uji coba 1 bulan, terus aku lolos di uji coba ditambahi 1 bulan lagi, terus lolos lagi 3 bulan. Tapi batas maksimalnya 3 bulan magangnya karena dari surat kampus juga maksimal 3 bulan. Terus akhirnya aku dipanggil HRD, terus aku nambah lagi lah mbak, nggak usah apa sama mbak HRD-nya itu nambah lagi lah apa ini, tapi surat-suratmu 3 bulan. Ya wes akhirnya diloloskan. Aku 4 bulan magang nih. Terus 4 bulan itu juga aku belum kenyang. Maksudnya ini secara orang lapar itu kok rung kenyang ya istilahnya. Nasi yang tak makan itu masih kurang. Terus akhirnya aku kalau memang nggak bisa magang ya wes lah aku di sini aja sebagai aku ngelamar di sini. Akhirnya sama HRD ya wes coba dimasukkan. Terus akhirnya tak masukkan surat lamarannya, terus keterima gitu. Dan itu keterima. Aku bilang gini pas waktu diwawancara sama BOD sama Board of Director itu, aku diwawancara, ngopo kok kamu pengen masuk sini, bukannya kamu udah magang dikasih kesempatan. Ya itu aku bilangnya waktu itu kalau aku masih pengen belajar, aku masih belum kenyang. Terus aku nggak digaji nggak apa-apa, yang penting aku bisa di sini untuk untuk belajar karena untuk menggantikan kampus. Dan aku secara pribadi di dalam hatiku ya waktu itu wis lah kampus tak tinggal ke wae kayak gitu. Terus setelah itu baru ngomong orang tua. Berarti waktu itu kan aku kuliahku 2 nih. Oh iya, kamu sama yang aku aktif enggak isi. Oh iya. Aku isi kan isi. Aku mau masuk isi sama Babe. Babemu kan wes isi lewat aku mesti mlebu ya isi Solo kayak gitu. Zaman bapakku masih diisi. Iya dulu itu wes lebok isi wae. Terus itu kan aku ngamus 2 waktu TV ya kita ya. TV. Ya. Aku masuknya TV. Itu udah semester berapa juga itu. Oh iya, wes penting isi juga. Terus yang penting aku nglebokke terus baru bilang orang tua. Dan aku bilang orang tuanya ya cuma simpel sih. Kalau aku ketoke kampus sudahlah tak hentikan wae daripada menghabiskan banyak biaya. Terus waktu itu pesennya ibuku cuma 1, Pak Men, kamu terserah, kamu nggak apa-apa meh kemana-mana nggak apa-apa, yang penting itu sebagai ganti kamu belajar kayak gitu. Dan waktu yang paling menusuk di aku adalah waktu itu almarhum bapakku itu bilang ke aku, kita itu kamu mau belajar, maksudnya sregep kayak gini, pengen sinau itu wes alhamdulillah. Soalnya dulu tuh kita mengira kamu itu akan jadi bajingan. tapi maksudnya aku juga kayak ngono deh, maksudnya iki ya nek sepak terjang SMA waduh.
Nah, ketika Dewi lulus SMA, terus kue kuliah, terus akhirnya kue magang segala macam. Jadi sing di SMA kok ya aku iso ngene iki. Oh, wangun. Cuma nek menurutmu iki lah. Karena kan nek aku menyimpulkan dari kamu tadi cerita kan, kamu akhirnya memilih meninggalkan kuliah karena menemukan tempat belajar sing luwih mbok karepe. Iya. Karena alasan itu ya berarti ya. Iya. Jadi karena bukan semata-mata karena wah aku wis nyambut gawe soleh duit. Oh, enggak. Enggak. Bahkan ini nih. Bahkan yo ini ya, ketika aku sampai sekarang itu tujuan untuk mencari uang itu tuh nomor sekian. Tapi yang tak utamakan adalah aku tuh sampai sekarang tuh ketuntut malah aku sinau apa dari brand yang tak pakai ini. Kayak gitu terus. Jadi karena aku meyakini bahwa money will follow. Ketika aku tingkatku keilmuan sudah sampai sini ya nanti pasti akan mengikuti lah kayak gitu. Terus waktu itu ngapa pemikiran kayak gitu karena aku merasa ini ketika aku nggak keluar dari Solo, circleku akan gitu-gitu terus. Dan mungkin yang bapakku bilang tadi mungkin akan bener, akan terjadi. Karena circle pertemanan sing zaman isih cerak gitu makanya kamu gampang berhubungan karo sing ngono-ngono kuwi itulah. Iyalah. Nah sekarang circle pang yo ketemu, grang yo ketemu, neng kampus yo kayak gitu. Bahkan di kampung-kampung Solo yang raw itu kan namaku sudah ada checklistnya lah di situ. Kayak gitu. Jadi mungkin ini ya kali ya Ria. Mungkin merasa bosen kali ya. Sudah kenakalanku ki wis batas peak gitulah. Kayak gitu. Terus piye ngopo? Sedangkan kita ngelihat kayak kamu sudah dengan bandmu, sudah ada progres lah. Sedangkan posisiku itu kok aku enggak berprogres sendiri. Gini piye ikine ya wis salah satu caranya ya aku mencoba waktu itu untuk opsi keluar dari Solo. Siapa tahu aku bisa lebih berprogres kayak gitu dengan lingkungan yang baru kayak gitu. Itu sih. Berarti ono faktor menghindari Solo juga bisa dibilang. Menghindari lingkungan sing menurutmu wah iki ketoke akan membuat aku ora progres dan sebenarnya kalau dari niatanku sih nggak menghindari ya, tapi akhirnya sama circle yang dulu, teman-teman yang dulu, akhirnya aku dicap gitu. Tapi aku itu jano ki nggak gitu, tapi kayaknya aku di backlist kayak gitu. Nyebai ya saya ora tau gelem kumpul. Ora tau gelem metu. Rangelinge jaman dhisik. Wis tak tulungi ngene. Kayak gitu sih. Iya, gitu sih. Itu jadi itu tadi nyeritain tentang apa dari awal ya SMA lah ya. Wis sahabatan sejak SMA terus akhirnya Mas Dedi hijrah ke Jogja. Nah, terus kan di Peta Umpet kan setelah sekian pirang tahun gitu gue di sana itu. Aku di Peta Umpet itu dari mulai magang April 2004, selesai itu September 2012. 9 tahun lebih. Tuh gue wis head kreatif berarti ya di akhir sebelum mau keluar apa posisimu di Peta Umpet? Kreatif director. Nah, udah kreatif director. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk memulai studio sendiri. Ya. Wih. Di 2000. Sebenarnya ini sih. Kalau dulu kan awal fase pertama kan pengen mengganti kampus ya. Ya. Terus aku dari anak magang terus masuk ke level junior graphic design. Jadi dulu kalau di Peta Umpet itu di junior graphic design itu
kebetulan Peta Umpet dulu kan megang Jarum Jawa Tengah. Jadi semua event-event yang ada di Jogja, kalau kamu ingat di range waktu 2004-56 itu kan per eventan Jogja kan kental dengan Jarum kan, dari LE, Jarum Super, bahkan masuk ke kampus-kampus kan. Kayak gitulah. Kebetulan aku waktu itu masuk, styleku itu dianggap oleh manajemen itu masuk dengan stylenya Jarum. Kayak gitu. Terus dibilangnya kalau kowe pengen belajar tenan ya ki cocok dengan Jarum, karena itu ini harus benar-benar jadi Sakti Mandraguna. Karena brief datang pagi harus selesai kemarin. Jadi brief datang hari ini harus selesainya kemarin kayak gitu. Berarti dhisik briefnya berarti kudu wis tadi beneran serius. Sampai aku tuh punya apa ya, kalau dulu itu menamakan itu banks image-nya lah. Jadi untuk Jarum Super ini style desainnya ini, terus artisnya ini itu sudah punya ininya. Jadi ketika brief datang sudah tinggal layout. Dan itu harus bagus. Kalau desainnya ya itu tadi, ketika desainnya sampai nggak di tata ruang, nggak dikoleksi sama orang-orang di Jogja, itu berarti aku gagal kayak gitu. Terus akhirnya di situ berapa ya, selama kurang lebih setahun lah di situ. Di situ mulailah mulai terasa prosesnya itu. Terus kenalah dengan ini yang namanya advertising. Jadi dulu itu kan timnya ada dua, satu advertising, satu itu desain grafis. Nah, di graphic design ini aku nyemplungnya di tim Jarum kan, di tim rokok itu. Terus dari situ aku tertarik dengan tim sebelah. Apa sih advertising? Apa sih? Kayak gitu. Terus akhirnya aku coba menganalisa tim sebelah. Ternyata menarik juga ya. Karena belajar komunikasi, belajar ini, karena dulu waktu itu istilahnya bisa dikatakan aku hanya bermain di visual only, nggak ada konsep. Konsepnya ya konsep ini, temanya apa, ya udah itu tak visualkan dengan cara-cara yang sederhana kayak gitu. Terus mulai kenal advertising, apa sih tak analisa, ternyata menarik juga karena dia berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menancapkan sebuah brand atau sebuah message ke kepala orang kayak gitu-gitu. Terus belajar insight, belajar banyak hal. Saya akhirnya tertarik. Habis itu aku keluarlah dari tim itu untuk pindah tim. Habis itu malah waktu itu kenal dengan festival iklan juga yang banyak. Dari itu mulai mencoba ikut. Dan kebetulan yo nggak tahu digariskan ke situ, terus sudah menangani beberapa brand. Bahkan dulu terkenal itu malah aku itu kan ada beberapa tim di advertisingnya. Itu brand yang enak untuk difestivalkan. Brand yang enak untuk difestivalkan. Brand sing rakakean brand iki enak iki dienggo melu festival. Karena iklannya iso di explore lebih jauh kayak gitu. Itu mayoritas masuk ke aku. Kayak gitu. Karena terkenal aku ki seneng melu lomba kayak gitu. Seneng iki kayak gitu-gitu. Terus ya wes. Pertama kali brand yang tak pegang itu KR. Ya aku kayaknya Ya, migunaan itu Merapi Lian. Ya itu. Visualnya yang ngambil bola pakai ya. Terus yang sama pang nyebrangin jalan. Ya. Oh iya, oke. Itu pertama kali aku pas bikin itu untuk draftnya, untuk presentasi ke klien, itu talent pangnya yang tak pakai untuk nyebrangin itu Doni. Oh iya. Doni Kru-nya Sukaunti. Itu tak konek kan rupanya sangat banget. Terus dia secara
rupanya ini lebih pang daripada sorry dan kayak gitu Ya. terus tak presentasikan terus kayaknya sore mas diganti talent sing rada lebih manusiawi secara bisa terlalu sangar dari Doni Terlalu sangar ya. Iya. Kayak KR gitu. ya berarti ya. ya pertama kali itu Nggak mungkin tahun gitu. KR. akhir itu 2005 6 ya sampai aku selesai sekolah di Peta Umpet itu masih megang terus masih megang cuma kan yang aku sendiri megang bukan tim jadi aku sendiri megang itu sekitar 2-3 tahun habis itu kan karena aku naik ke level jenjang berikutnya jadi sudah dikerjakan tim jadi aku tinggal menghandle ini apa Direct lah. tinggal direct. Nah terus itu akhirnya setelah mas kan di Peta Umpet waktu itu kan posisimu wis kreatif director terus akhirnya memutuskan untuk Dewi bikin istilahnya studio kreatif sendiri. Ya. Itu Pengen luweh apa ya? karena gini Luweh bebas apa luweh? enggak sih karena ini waktu itu belajar terus aku mulai bertanya goalku apa goalsku ke depan tuh apa tujuanku apa terus aku menemukan bahwa ternyata aku tuh nggak cocok kerja di kantor itu sangat terbukti karena waktu-waktu sudah di apa ya di level head masih belum CD masih head itu aku tuh ngantor itu jam 1 jam 2 kayak gitu terus sudah mulai apa ya sudah mulai nggak nyaman dengan apa ya situasi anu lah. Aku ketok iki ra cocok deh ngantor terus di 2010 itu aku sudah mengajukan untuk resign aku pengen istirahat lah karena sudah terlalu apa ya ketika rutinitas itu sudah ketika kesenangan sudah menjadi rutinitas itu tidak menyenangkan menurutku. Terus akhirnya 2010 wis tak putuskan untuk aku coba resign tapi sama manajemen ya wis aku tolong dibangunke tim sik terus nanti baru istirahat. Terus ya wis itu tak bangunke timnya udah jadi terus 2012 aku caps kayak gitu. Pertimbanganmu apa, Dek? Ora hijrah ulon. Ya itu sih karena aku melihat iso lah tak kerjakan kabeh iki. Oh iya harus. Ya. Dan tadi ini nih aku kira cocok kerja di kantoran Timbane ku ya berarti. Aku tapi kan anu Dek. Gajine kan ya. Oh iya ya luar biasa waktu itu aku kan waktu tetep ono wah iya gajinya semene piye tetep memutuskan untuk tidak ke sana tuh apa turanu lho. Waktu itu sempat goyah. Iman sempat deg-deg kayak gitu. Terus nikah lho, dulu ya? 2012. Kalau 2012 aku sudah nikah. Oh enggak, tawar-tawar aku masih bujang nih. Masih nah, single. Makanya pas saya bujang untuk tawaran ke sana dengan gaji yang bikin iman goyah. Dan itu waktu itu goyah banget. Karena yo enggak ini ya enggak membandingkan enggak apple to apple juga. Jadi secara wah ini berkali-kali lipat ya kan. Karena terus, tapi kan maksudnya soal salary kan memang rate-nya sana kan lebih tinggi. Iya. Waktu itu ya itu Ri, karena aku pengen bikin sendiri. Yang bisa tak kontrol apa ya istilahnya aku pengen ini balik lagi ke tujuan mungkin ya. Jadi tujuanku aku pengen nyaman, bekerja dengan nyaman, enak, sing tak senengi. Aku bisa milih-milih brand yang tak senengi juga. Kalau di kantor kan mau nggak mau tuh. Aku nggak bisa punya pilihan tuh. Karena yang menentukan sing klien mlebu ya kantor ya. Iya, bukan CD-nya atau SCD-nya ya. Jadi ayo wis lah kalau tujuanku memang aku sudah nyaman di Jogja ya udah aku nyaman di Jogja. Terus toh nanti juga aku pasti dengan adanya apa ya internet ini internet masuk sewon ini
pasti akan bisa kehandle lah kerjaan-kerjaan kayak gitu. Nah terus ngomongin itu lomba mode sampai sekarang, nah aku kan tahu koleksi pialane kan wis piro. Mau menyebutkan nggak enak, nggak takut dosa. Nggak sombong itu loh. Soalnya nek rano kamera los. Oke lah ya pokoknya. Ya, tak minum dulu lah. Kasih. Iya boleh. Ini salah satu di antara puluhan yang ada di lemari di situ. Aku tuh serius, aku tuh sampai iki yo. Kan ini Pinastika ya. Jadi Pinastika itu ini apa? Festival kreatif lah, festival iklan yang ngadain Jogja. Jadi untuk nasional juga. Terus aku kan mulai ikut tahu Pinastika itu ya pas di Peta Umpet itu. Di situ terus aku mulai nyoba ikut, adalah pas ikut itu kebetulan yo dapet banyak lah. Pas aku nyemplung lagi anyar-anyare neng mempelajari advertising, terus aku mendapatkan banyak pialanya, bisa memenangkan banyak, terus sampai ikut terus sampai pialane Pinastika yang terbaru itu sampai aku sing menangke desainnya. Jadi aku sampai pakai wah dewe. Aduh. Jadi pialane itu kan dilombakan, terus aku iseng-iseng wae melu. Ndelala aku juga yang menang, ya wis lah. Kayaknya aku kayak gitu lah. Jadi kira tok lucu. Pinastika. Aku tuh seneng lomba itu mungkin karena ini ya Ria. Aku tuh baru kepikiran kemarin tuh. Ngapa sih aku kok seneng lomba? Wong aku juga toh nggak terlalu serius untuk lihat apa prize-nya, hadiahnya. Terus ternyata aku tuh ini apa ya nggo pembuktian. Jadi ketika desainku apik apa ora itu bukan aku yang menilai. Jadi juri-juri yang dipilih itu pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, yang itu bisa untuk tolak ukur penilaian bahwa karyaku itu sudah seberapa pantas untuk menempati art kayak gitu sih. Makanya aku agak lumayan getol untuk ikut-ikut kayak gitu biar lihat progresnya. Buat tolak ukur ya. Buat tolak ukur. Terlebih sejak 2012 sampai sekarang yang aku sudah bikin sendiri. Itu semua klien-klienku, semua yang tak bikin itu semuanya tak ikutkan. Karena nanti untuk rewardku ke apa ya, untuk LPG lah, untuk laporanku ke klien itu bahwa iki lho, selain kowe tak garapke ikimu juga secara iki aku tanggung jawab bahwa ini penilaian apik ora ini bukan dari aku tapi dari orang yang berkompeten juga. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah sih. Apa ya, happy semua. Terakhir kalau nggak salah Miyoki itu juga pernah tak ikutkan tuh. Itu juga dapat juga. Setelah dapat tutup warung. Tahu kan Miyoki, namanya Miyoki. Mi gaul Solo. Zaman turun sini Minanus kayak mie. Iya, itu keren dulu. Itu sebelum ada mie yang antrinya naudzubillah itu loh. Itu kamu sudah mencetuskan. Cuma ya karena itu karena menurut aku dewe belum konsisten di bidang itu toh. Tapi akhirnya ya wes masih sibuk ngeband ya. Masih sibuk kebal ciru. Jadi lupa menjadi entrepreneur. Ngomongin Mas Dedi ini, beliau salah satu orang yang lumayan akeh tak ceritain tentang segala sesuatu. Saya tahu. Tempat tumpiang dan gue. Saya tahu semua. Dan kayaknya aku satu-satunya salah satu mungkin ya. Satu-satunya sing
marani pertama kali ke nang Solo deh. Ya. Iya. Ya kan sing mbok tampa deh. Ya kan? Lainnya kan kamu tolak semua. Dulu tuh Denny, kamu, kita ya sing paling awal banget coba pulang. Kan di dulu waktu itu pamen aku nggak mau menemui siapa-siapa kecuali kowe lho Cet dulu. Mbok izinkan ke rumahmu. Karena aku mikirnya zaman itu malas menjawab pertanyaan yang sama gitu. Terus mending ben wae ya. Kembali orang-orang sih. Ya, yuk lanjut. Nanti enggak. Iya. Besok kita bikin sesi kempiang. Ya, boleh. Mungkin kalau enggak ini, kalau kamu enggak mau menceritakan bisa ke aku. Saya tahu kok detailnya. Oh, kamu nanti sama Denny aja. Oh iya Mas Den. Case by case kita bedah. Dengan bukti dan ini sudah ada semua. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, terus kan ini wes mulai jalan Rockin Visual Studio. Ya. Nah, terus kan setelah Rockin Visual berjalan, akhirnya kamu sama Mas Irwan Ya. mencetuskan sebuah kelompok belajar yang dikasih titel OAU. Ya. Otak Atik Otak. Ya. KBBI Otak Atik Otak. Ya. Kelompok belajar bikin iklan. Itu menurutku keren karena apa ya? Satu, tidak memungut biaya sama sekali. Ya. Itu kamu kepikiran sama Mas Irwan bikin itu apa ini? Jadi kalau balik lagi ke historinya ya Rio, itu tuh sebenarnya pas kita berdua, aku sama partnerku Irwan itu, dia kan dulu satu tim sama aku di Peta Ombak. Yeah. Terus tiap tahun itu kita pun ada yang namanya di Peta Ombak itu namanya upgrading. Jadi itu mau sesi untuk mengupgrade teman-teman di kreatif. Jadi ada apa sharing ilmu dan lain sebagainya. Terus outputnya dari upgrading itu kita disuruh bikin project inisiatif namanya. Jadi mencari klien sendiri, terus bikinin promonya, terus untuk diikutkan ke festival. Kebetulan waktu itu aku tuh nggarapnya adalah anak-anak jalanan Yogyakarta. Jadi yang anak-anak di bawah umur yang dia putus sekolah di jalanan. Terus kan namanya bikin apa ya, bikin iklannya itu kan aku mendalami insight-nya, aku terjun ke teman-teman di jalanan itu, aku wawancara satu persatu, aku nongkrong di titik-titik di Jogja yang banyak untuk perkumpulan kayak gitulah. Dari situ aku pernah rasan-rasan bahwa ini kayaknya besok kita bikin apa ya, tempat belajar lah yang gratis kayak gitu, yang bisa siapapun bisa ikut. Cuma waktu itu aku pikiran itu malah desain grafis Ring. Karena di iklan sendiri aku belum cukup berani untuk berani untuk men-share apa yang tak alami. Terus malah di desain itu malah aku lumayan wani lah, karena apa progresku ya lumayan lah di situ. Tapi itu 2005 itu. Terus dari situ ya wes kepending lah ide itu. Terus kebetulan di 2012 itu aku dapat suruh ngisi kelas di UMY di Fakultas Advertising, FISIP ya. Di situ aku ngisi untuk angkatan berapa itu aku lupa. Aku ngisi, kebetulan responnya bagus. Terus mereka malah pengen dibuatkan khusus yang keluar dari kami. Akhirnya aku ngobrol sama Irwan, biar pamane kita bikinkan. Terus akhirnya ya udah terjadi itu, kita bikin. Jadi mulainya OAO itu malah dari anak-anak yang aku pernah ngisi kelas di situ. Dari situ sampai
sampai sekarang itu kayak gitu. Terus pirang iki ya berarti angkatan berarti. Itu kan nek enggak salah setahun sekali ya? Ya, setahun sekali. Tahun sekali. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 prei. 20 pandemi ini nggak berani. Ini toh berarti 8 angkatan. 8 angkatan. Dulu tuh sebenarnya aku tuh pas awal ya Ria, pas ditawari untuk apa ya, kita ngobrol tentang yuk gini bisa gini kita apa kita realisasikan ide yang zaman dulu untuk dibikinkan. Kebetulan Erwan juga habis dari Jakarta waktu itu, jadi secara keilmuan dia sudah lumayan lah. Terus coba kita bikin, waktu itu juga formatnya sih dari aku ya itu waktu itu malah aku pengen nggak gratisnya. Aku pengen bikin kelas yang itu benar-benar eksklusif, yang dia bayarnya harus semahal-mahalnya. Meskipun pendapatannya ini aku apa untuk nanti untuk dikembalikan lagi. Cuma di situ tujuanku kenapa harus mahal, biar orang itu komit. Karena yang sering tak alami dengan anak-anak magang yang ke Peta Umpet, banyak anak magang, banyak ini tuh ya sekedar memenuhi kewajiban toh. Jadi cuma sekedar ingin tahu baru kui selesai. Sedangkan aku ki apa ya Rio? Apa yang rang getih ki ora lah yang yang kalau kamu nyemplung ya kudu basah sekalian. Jadi yang kamu ikut oh ya kamu ikut belajar di kelas ini ya harus sampai paham beneran. Kalau belum paham ya kamu jangan coba-coba, jangan kayak gitu. Rencananya gitu. Cuma nang ati iki ora tekan. Waduh, nyekel duit oke piye. Belum pernah kali ya. Belum terbiasa. Terus akhirnya ya wis lah kita jalani. Akhirnya malah ya itu. Akhirnya malah sampai sekarang dengan format yang full nggak berbudget. Tapi dari situ malah aku menemukan ini karena nggak ada budget kan kita nggak bisa nyewa yang macam-macam ya. Karena semuanya swadaya. Bahkan makan yang bayar sendiri-sendiri. Jadi kita malah apa ya belajarnya itu malah keliling. Jadi ya kadang di rumahku, kadang di angkringan mana, kadang di mana kayak gitu. Jadi berpindah-pindah, nggak punya tempat khusus. Kayak gitu. Nah, sistem perekrutannya dia tuh. Di UAU sendiri setiap tahun kita open recruitment itu tiap bulan apa ya? Bulan apa, Gus? April ya, Gus. April kalau nggak salah. April itu recruitment. Dari situ kan ini karena kita nggak bisa menilai itu ini si anak ini komit apa enggak kan kita belum bisa. Akhirnya kita bikin caranya formatnya itu kita bebaskan pokoknya siapa aja bisa ikut. Kamu meh coba-coba meh ini boleh. Terus di situ kita kasih materinya, basic dasarnya itu kita kasih. Dari situ nanti mulai kelihatan orang-orang yang komit apa enggak. Dengan format pokoknya sekali nggak datang berarti kamu otomatis di-cut. Jadi harus nggak boleh ikut. Jadi dan itu harus tepat waktu, harus sudah ready, harus sudah ini. Jadi nggak boleh banyak. Jadi ketika ada alasan atau kakean sambat wes itu kamu otomatis off ya. Bahkan telat 5 menit aja off. Jadi memang karena tujuannya buat Jos kowe nek melu kudu komit tenan gitu. Ya, benar seperti itu. J, monggo. Jadi memang harus komit. Kenapa? Karena gini, kalau aku mikirnya gini, kasihan temen yang komit. Ya. Kan kalau di UAU itu kan sistemnya ini ya, belajarnya itu kita apa ya? Satu persatu. Jadi kita menghandle satu anak gitu loh. Sekarang bayangkan ketika open kuotanya berapa tuh? Sorry. Enggak ada kuota. Tapi rata-rata yang pertama kali datang tuh bisa 70, 80 kayak gitu anak, dan kita harus ngendol satu-satu tuh nih. Nah, aku malah lebih kalau kamu nggak komit itu kasihan anak yang komit karena nanti waktuku kan kebagi banyak tuh. Jadi mending ketika kamu nggak komit ya udah nggak usah. Ketika kamu merasa cukup, oh aku sinau sampai ini tak lah cukup. Ya wes kamu begitu kamu nggak datang atau kamu telat 5 menit aja.
ya wes otomatis kamu nggak boleh ikut. Ya. Karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab PD juga ya. Ya. Untuk ikut. Ya. Dan aku nggak tahu dari OAO pertama sampai ke 8 tadi ya. Itu yang benar-benar sampai di akhir itu rata-rata 10 sampai 15 orang. Dari 70 80 itu. 10 sampai 15 ya. orang. Berarti yo pirang persen ya, ya. dari sing ya. Itu apa jenenge? Berapa lama toh prosesnya? Sekitar 1 semester, 6 bulanan. Oh 6 bulan, berarti panjang ya. Ini nih. Panjang. 1 minggu sekali. 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. 5 bulan itu untuk materi-materi, ya pamen untuk pengajaran lah ya. 3 bulan itu untuk ini apa? Untuk teori, 3 bulan untuk praktek. 2 bulan untuk praktek, 1 bulan untuk mulai beneran bikin. Karena kan di OAO kan kita ini kan tujuannya dulu kan bagaimana membuat si anak itu paham tentang industri kreatif, terutama di advertising. Terus dari situ outputnya kamu bikin iklan. Terus nanti iklan-iklan yang kamu bikin inisiatif itu baik brandmu sendiri atau brandnya temen atau saudara atau siapapun itu kamu bikinkan, terus nanti akan ada penilaian internal. Habis itu kita nilaikan kita ikutkan festival. Terus dari situ kamu sudah mulai paham, itu bisa kamu jadikan portfoliomu untuk kemana kamu mau. Kalau dulu zaman-zaman awal WAO rata-rata kan pengennya masuk ke agensi. Jadi itu untuk portfolio mereka untuk masuk ke agensi. Karena rata-rata mahasiswa yang ikut WAO itu yo nol betul. Jadi berarti backgroundnya dia sebelum ke OAO itu bisa dari mana aja, maksudnya background pendidikan? Iya, bisa dari mana aja. Enggak melulu harus dari advertising misal. Enggak. Jadi ada yang unik-unik kok OAO itu. Kayak Agus ini, Agus. Agus dari advertising dia. Advertising dia. Advertising. UGM. Oh iya, ada teknik nuklir UGM. Pernah ada. Terus ini Icon tadi itu dia dari UNY jurusan olahraga. Bayangkan olahraga pengen iklan itu apa yang tujuan itu buat apa? Tapi mungkin karena iki deh, kayak aku dhisik meh kuliah salah mlebu jurusan. Iya, rata-rata kayak gitu. Rata-rata itu mereka nggak tahu jurusan. Ya kayak yang tadi apa kita obrolkan ya, yang reasonku ketika aku lulus SMA, aku radong meh mlebu nanti. Rata-rata kayak gitu. Lucu-lucu, ada yang sastra Indonesia UGM. Bahkan ada yang kerja juga banyak nih yang sudah kerja. Yang sudah kerja. Tapi non advertising lah ya. Kalau sing cah-cah advertising mungkin isin kali ya. Pakai wong. Aku masuk nang advertising sih butuh sinau ngono kali ya. Aku kan wis pinter. Kayak gitu. Jadi lucu-lucu. Dari situ malah aku mendapatkan punya banyak temen nih. Jadi mereka belajar mereka belajar tentang ilmu pemasaran, komunikasi pemasaran, aku belajar kesabaran. Ya benar. Tadi pengajar, iya. Iya. Kowe ra dibayar, kowe harus ini. Nah, gitu. Maksudku kowe kan sama Mas Irfan kan wis meluangkan waktu, pikiran, tenaga segala macam. Akhirnya itu non profit toh, bisa dibilang non profit untuk non-profit. Si OAO-nya ini. Sing mbok oleh iki apa? Kalau dari aku tuh ya kesabaran. Karena gini, nggak ada tujuan nih sebenarnya. Aku sama Irwan tuh aku ya bingung ketika ditanyakan sebenarnya apa sih kita itu meh ngopo ininya. Ya nggak ada ya, karena kita pengen sharing aja. Karena di ilmu kan aku ya terlebih aku aja lah. Aku itu kan menganggap ilmu iklan itu adalah ilmu yang harus dimengerti basic oleh semua orang. Karena itu mempelajari tentang bagaimana kita mengkomunikasikan kita ke orang lain.
meskipun kita sendiri Mas Teo, kita tidak punya brand, tidak punya apa, tapi tetap kita harus mengkomunikasikan. Loh, kita itu kan ya. brand, nggak ada brand itu kan kabeh iki brand. Cuma ada yang wujud, ada yang non wujud toh. Kayak kita ini kan ya brand toh. Jadi inilah contoh kalau kamu ingat zaman kamu apa awal-awal pacaran dulu itu PDKT ke pacar itu kan sebenarnya itu memakai ilmu-ilmu komunikasi pemasaran. Ya. Kamu nggak sadar ya. Kan inilah basicnya ya. Kamu lihat si cewek, wah cantik nih. Apa kayaknya aku pengen deh deket sama dia. Pertama kali kan kamu mesti cari dulu profilnya dia. Siapa sih deh? Terus senengannya apa sih? Terus dia lebih suka ke mana atau kemana, terus ketika dijak nongkrong dia senengnya kemana, itu kan kamu nyari tahu ke circle-nya dia, teman-temannya dia ini, ya kan? Yo ingatlah apa mantanmu SMA dulu kan kamu kayak gitu nyarinya ke teman-teman dekatnya dulu. Aku mau nyari ini teman-teman dekat. Sekarang kan main garip. Ya kalau sekarang ya kayak gitu. Nah dari situ itu namanya cari insight kan. Insight si target target apa audiensnya TA-nya itu kita cari insightnya kayak gini. Terus kita mulai menerap apa produknya di kitanya. Oh dia suka yang wangi ya. Kira kita wangi toh. Ya. Kita wangi berarti. Terus kita mulai ngajak ngedit, mulai kenal lebih deket. Terus mulai apa dia ketika seneng jejak nongkrong ke sini ya kita ya kayak gitu. Itu sebenarnya semua ilmu pemasaran. Jadi aku selalu bilang ke anak-anak WAO bahwa kamu tuh nggak harus apa ya, nggak harus ke agensi atau kemana. Kamu terserah, kamu bisa bikin, kalau lebih baik kamu bisa bikin brand sendiri, kamu pasarkan sendiri. Karena itu jauh lebih bagus. Karena kamu langsung praktek ke dirimu sendiri, ke produkmu sendiri. Kayak gitu. Agus ini salah satu lulusan OAO. Iya, dia top sekali nih dengan YK Weekendnya. Loh dia pernah menang di ini loh, di digital apa digital aktivasi ya. Di tingkat mahasiswa perkampusan. Agus ini. Ngeri dia. Ngangkat YK Weekend kalau enggak salah. Iya kan? Iya, ngangkat YK Weekend. Dulu aku juga bilang ke Agus ini, ngopo Gus ning advertising gini-gini ya wis lah ini wae dari produkmu ini wae dikembangke di ini ditekuni. Karena semakin ke depan semakin lebih simpel menurutku formatnya itu. Apa yang terjadi sekarang toh banyak advertising yang apa ya yang enggak kuat ya secara ininya enggak kuat, akhirnya ya tumbang beneran karena kalah dengan format-format yang lebih simpel. Kayak gitu. Karena kayak aku gini ya itu banyak klienku, jadi aku tuh kayak ini kayak partner pribadi si CEO-nya. Ya. Kapanpun dimanapun tuh mereka calling langsung aku ready. Ya. Beda dengan format-format yang lama ya. Kalau aku bilang sih lama kantoran gitu ya. Sepengalamanku ya itu teman-teman di AE atau marketing gitu jam selepas kerja jam 5 jam 6 itu HP udah dimatiin. Apalagi kalau sekarang ketika HP dimatiin kan repot klien. Sekarang kan eranya kan cepet banget toh. Harus ada kejadian harus ngerespon harus ini. Jadi secara tiktokannya sama si klien tuh mesti cepat. Dan beberapa sih malah hubunganku malah sama si pemilik ini dan apa ya mereka kan sak decaknya kayak gitu. Pribadi sesuk dadine kudu dadi wingi. Kayak gitu. Itu sakti mandragunanya itu kayak gitu. Nek ngomongin soal OAO lagi, kamu selalu memantau perkembangan misal angkatan pertama saiki wis piye wis. Ya ini ya. Mungkin karena sudah
banyak angkatan ya sekitar 8, kalau orang 10 lah per angkatan itu, kalau 8 ya udah 80-an orang tuh. Dan rata-rata sudah pada kerja di mana-mana, sudah tersebar di Jakarta paling banyak. Kayak gitu. Ya sering kita kontak-kontakan, terus apa ya sering pada main ke sini, terus ngobrol progresnya kayak gini-gini, dan aku malah banyak punya updatean dari mereka. Maksudnya Mas saiki lagi ngene lho nang kono. Iki kemarin aku nangani klien kayak gini, problemnya kayak gini, terus aku punya solusinya gini-gini kayak gitu sih. Jadi selalu update ini ya. Tapi nek ngomongin presentasi ya, dari misal perangkatan 10 orang sing akhirnya bertahan sukses sampai di ending sesi lah. Dari nek di total 8 kali kan berarti dari 80 itu sing akhirnya terjun ke bidang sing dia belajar di OAO itu pirang persen gitu. Sing akhirnya benar-benar terjun di situ di bidang kreatif. Orang melenceng atau misal dari akuntan hampir 100% semuanya. 100%. 100%. Yang orang 10 ini tadi ya. Sing wis ya. Sampai akhir. Hampir 100% ya. Berarti bisa dibilang ya berhasil. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah iya. Ya. Ngomongin planning ke depan OAO dan si Robin Visual Studio. Kalau OAO nih aku masih bingung ya formatnya apa untuk pandemi ini, karena ini sih ya kemarin banyak yang ngopo nggak online wae. Sebenarnya kalau kepikiran untuk kita online kan ya format apa sih Zoom atau tatap muka digital gitu sudah lama sebenarnya obrolan itu diwacanakan. Cuma ini Ri di OAO itu aku masih merasa pentingnya untuk apa ya tatap muka offline. Jadi sistem karena pembelajarannya itu satu-satu tadi loh. Jadi menghandle satu-satu ini privat ya maksudnya. Tapi ketika kita online kan nanti orang komit itu akan semakin terbuka. Dan apa ya? Ketika fisik ini nggak ketemu itu auranya ini nggak klik menurutku kayak gitu. Karena menurutku apa ya aku sih merasa begitu ya. Jadi belum tahu ininya formatnya ke depan OAO ki meh piye, tapi ya kalau bisa sih tetap muka. Karena enaknya seperti itu. Jadi yang wong iki ngatekke apa ora iki ketok. Ya. Ora ngatekke tinggal dugang. Sama itu. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Karena ini nih, aku tuh kalau kamu belajar, aku semakin komit kayak gitu. Dan sedangkan menurutku di format digital itu menjaga kekomitan itu kok masih gapnya terlalu jauh kayak gitu. Orang sekedar iseng pengen tahu, pengen iki kayak gitu. Nek ngomongin iki, apa jenenge? Kepinginan lah, maksudnya OAO kan wis berjalan 8 tahun lah. 8 tahun. Pernah punya kepinginan lah, maksudnya iki pengen duit tempat sing emang bener-bener itu buat sinau nek OAO. Nek fisik bangunan lah gitu. Ya. Itu jadi goalku sendiri pribadi ya. Aku besok punya mimpi itu aku bisa bikin satu tempat di mana itu jadi tempat proses belajar untuk semuanya. Bisa menampung anak OAO dan bisa menampung orang-orang anak OAO yang sudah nggak belajar di situ. Jadi sudah punya kerja sendiri-sendiri tak jadiin satu di situ. Jadi kayak kreatif hub lah. Bikin kayak gitu yang gede gitu ya. Kemarin sih aku sempat ditawari Ri. Nah itu yang mau tak tanyain. Ya aku sempat ditawari, banyak sih penawaran. Cuma aku harus suruh bikin proposal. Dan semacam CSR menurut sih. Kayak gitu-gitu. Dan itu aku nggak suka. Malas. Jadi nggak suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka Mas Den. Nggak suka. Ngapa? Diatur nih. Aku tuh nggak makanya tadi aku di kantor nggak seneng. Terus ketika aku
ya kowe yang percaya aku ya tak kelola, tapi kalau kamu nggak percaya aku ya nggak usah. Kayak gitu. Jadi aku harus bikin laporan, harus bikin proposal, harus presentasi. Ya secara pribadi ya aku kan aku kan aku sharing dan aku bener-bener pure murni, kamu nggak usah bayar. Terus aku ketika aku di sponsori terus aku harus bertanggung jawab pada itu, sama-sama kita nggak dibayar ya aku sak karpu dhewe wae lah. Yang seneng format kue tanpa ada revisi. Kayak gitu sih. Bisa deh berarti sing namanya. Ya lumayan. Ada yang negara, ada yang korporat ya. Nah itu pasti ketika tawaran datang itu wis mau. Enggak ada pertimbangan. Enggak mau. Bagus. Akhirnya golek kaya wong ngono. Ya karena ini Ri, mungkin kalau ini ya kan ketika aku di studioku sendiri ya, di RSTD sendiri, di Ropen Visual sendiri kan aku komersial ya. Maksudnya orang datang ke aku ada jelas budgetnya segini, ini aku ngerjakan gini, aku punya tanggung jawab ke situ. Tapi ketika itu non profit, aku nggak dapat apa-apa ya, aku pengen seidealisnya. Aku nggak mau diatur ini. Karena yang menurutku saat ini formatku itu yang paling bagus ya kayak gitu. Dan sebenarnya kemarin sih sampai pada tahap penting kowe laporan kok Mas. Laporan ini kegiatanmu itu apa terus dicatat sih. Aduh. Males banget. Mungkin kalau itu komersial aku sregep Ri. Karena aku punya tanggung jawab. Karena aku sudah dibayar untuk keseluruhan. Iya, kalau ini kan enggak. Kan dana itu digunakan untuk beli tanah, beli fasilitas pembelajaran, beli ini dan lain sebagainya. Jadi kayaknya aku nunggu nanti yang ini aja. Investor tanpa pamrih. Nah itu, gitu. Gimana? YK Weekend berani nggak? Ini gile. Ini ya boleh. Nek ngomong kayak ini, jasanya Rokin Visual Studio itu apa wae? Maksudnya yang dikerjakan RSTD secara komersil lah. Apa wae? Tapi rata-rata yang datang ke aku ya. Aku tuh ini jujur ya, aku tuh dari 2012 mulai mendirikan RSTD itu aku belum pernah semoga ke depan juga gitu ya. Aku belum pernah sekalipun mengajukan diri ke apa ya istilahnya coro gampangi ketor-ketor pintu. Dan sampai sekarang makanya Dewi sempat ngobrol, gue nggak pernah punya marketing. Aku nggak pernah punya. Jadi aku belum pernah menawarkan jasaku atau produkku itu ke klien atau ke orang lain. Rata-rata semuanya sudah tahu aku dan datang ke aku. Cuma aku punya prinsip gini nih. Jadi sebisa mungkin aku menjaga untuk aku tidak menawarkan jasaku ke orang lain. Biar karyaku tuh yang berbicara dan klien-klien yang pernah tak garap itu dia mereferensikan ke teman-temannya. Karena menurutku prinsip pertama iklan yang paling bagus, format iklan yang paling bagus adalah rekomendasi orang. Ketika brandmu sudah direkomendasikan orang dan orang itu kepercayaanmu, si orang ini, kamu pasti tidak usah tanya kiri kanan dan lain sebagainya, kamu pasti akan approve untuk ini. Itu. Terus kedua, karena aku sangat idealis untuk aku nggak menawarkan sesuatu, berarti aku harus siapapun yang masuk itu apapun tak terima. Jadi bentuknya apa, ininya apa, tetap tak terima. Ketika Mas aku nggak ada budget ini, ketika dia memang format memang ini organisasi yang apa kayak gitu, aku tak garap nih, nggak ada budgetnya tak garap. Karena aku menurutku apa yang datang itu memang yang harus tak kerjakan. Baik itu bisa ujian, bisa berkah, bisa rezeki, bisa macam-macam.
Kayak gitu sih. Semakin malam semakin sufi ini kayak janganlah. Ya gitu. Malah kok bayarnya semakin malam semakin kempiang. Ya. Ya gitu. Jadi banyak yang kerjaanku itu yang nol budget ya banyak nih. Tapi rata-rata ini ya organisasi-organisasi yang non profit. Tetap ya Masnya tetap kamu nyawang sapa sing teko ya. Nek ketika itu enggak bukan komersil ya. Ya. Kamu menyesuaikan nek kuwi corporate ya kan. Ya. Karena rata-rata gitu nih. Jadi sapa sing tak gawe gitu ya. Akhirnya dia circle-nya dia ada yang lagi membutuhkan terus merekomendasikan aku. Siki wae iki aku kemarin bikin ini. Terus aku dikontak. Mas emang bikin ini. Oh iya siap. Bisa bikin apa aja. Opo wae iso. Lah kan aku belajarnya dari magang nih. Magang nih ya dikongkon sing rono-rono, sing iki ngurusi produksi, ngurusi akhirnya ya lumayan lah. Tapi rata-rata branding nih sing tak pegang. Aku iklan sangat apa ya? Ya format patan di iklan jarang, tapi formatnya sih full branding ya. Jadi dari logo sampai penerapan promosinya. Berarti enggak cuma ya berarti apa? Logo tok iso. Ya, ketika nanti logo nanti kamu yang ngerjain ini aplikasinya mau kemana-kemana ya iso gitu. Ya. Visual identity bisa, ininya juga bisa. Oke. 360 juga. Oke. Durasi? Masih 15 menit. Oke. 15 menit. Baru 15 menit. Ya. Jadi aku nggak bisa apa ya, yo sing klien-klienku sampai saat ini macam-macam. Nggak satu ini. Nggak milih lah gitu kan. Oke. Tampaknya cukup. Kita udah lumayan mengurai tentang Dedi Rocking Visual. Dan beliaunya ini IG-nya ya Rocking Visual, nggak ada IG pribadi. Nggak ada. Nggak main Facebook. Iya, Facebook. Itu aja jarang banget buka itu. Oke, terima kasih Mas Dedi. Siap, sama-sama. Singkat. Tapi nanti kamera off kan kita masih kempiang. Yang off the record ya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Pokoknya nanti link-link soal Mas Dedi dan OAO dan login visualnya nanti ada di deskripsi. Siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nah, Sondet. Siap.